Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kepada seluruh jemaat GMI Glory Pangururan, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat hari ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, walaupun kami beribadah secara terpisah, tetapi sukacita kami tetap penuh karena kami tahu 2-3 orang berkumpul memanggil dan menyerukan nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Bapa." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau berbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan manusia yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Sampai sejauh ini pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengambil tema bagi kita pada saat siang hari ini, dikatakan bahwa tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang bekerja mati-matian untuk mencapai tujuan hidupnya. Orang tua bekerja mati-matian untuk mencari uang supaya dapat menyekolahkan anaknya, dan anaknya kelak dapat mencapai cita-citanya dalam kehidupannya. Namun kebenaran firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa di mana banyak orang menerima mujizat dari Tuhan, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan pada waktu itu mereka kagum, mereka takjub akan apa yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka datang mencari Yesus kemana-mana. Mereka mencari Yesus dengan tujuan masing-masing. Ada yang ingin menikmati mujizat yang lebih banyak lagi.
Bahkan tidak sedikit orang yang datang mencari Yesus itu untuk memenuhi keinginannya sendiri. Sebab dikatakan mereka menginginkan Yesus untuk menjadi raja atas mereka pada waktu itu. Karena mereka pikir dengan Yesus dan seluruh mujizatnya, mereka dapat menghalau musuh yang pada waktu itu menjajah di negara mereka. Tetapi Yesus datang dan menegur mereka. Yesus berkata, "Aku tahu bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu telah menemukan Anak Manusia. Kamu mencari aku bukan karena engkau tahu bahwa engkau telah melihat tanda-tanda Anak Allah yang diutus Bapa. Tetapi sesungguhnya Yesus Allah adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang menyelidiki hati." Oleh karena itu Yesus menegur orang-orang banyak yang mencari Dia pada hari itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya mengejar cita-cita itu bukanlah hal yang tidak boleh. Mengejar keinginan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Tetapi Yesus mau ketika kita mengejar Yesus, bukan sekedar untuk memenuhi keinginan kita semata-mata. Yesus mengajarkan kepada orang banyak itu, percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kata percaya di sini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukan berbicara tentang aku tahu tentang Yesus, aku tahu tentang Anak Allah, bahwa Ia lahir pada tanggal 25 dan Ia disalibkan oleh karena dosa manusia. Bukan hanya sekedar yang seperti itu, tetapi Yesus mau ketika orang-orang datang mencari Dia, kita harus mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Maka firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita rasakan harus kita serahkan kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan mempercayakan hidup kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, dan ayat berikutnya juga ketika orang-orang banyak itu bertanya kepada Yesus, lalu apa yang harus kami kerjakan Tuhan, supaya kami tidak sia-sia, supaya kami dapat memperoleh hidup seperti yang Engkau katakan. Dan Yesus katakan kepada mereka bahwa kamu harus datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, bukan datang karena ada masalah. Datang kepada Yesus bukan karena ada persoalan. Datang kepada Yesus bukan hanya karena butuh saja, bukan. Tetapi datang kepada Yesus yang dimaksud dengan Yesus adalah menjalin komunikasi, membangun persekutuan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ketika pandemi COVID-19 datang di muka bumi, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang ketakutan. Tapi saya tahu, anak-anak Tuhan, walaupun mungkin saat ini fisiknya tidak fit, tetapi saya percaya bahwa kita tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Karena apa? Dimanapun kita berseru, bagaimanapun waktu kita, fisik kita berseru, saat berseru kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar. Bahkan Dia senantiasa menyentengkan telinganya kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saat ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, yang pertama kita harus tetap percaya. Kalau kita datang kepada Tuhan, jangan karena satu kebutuhan, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan karena kita mau menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berikutnya, datang kepada Tuhan
Segala rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang terbaik. Mungkin hari ini fisik kita berkata bahwa ini bukanlah hari yang baik. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, Dia hanya punya rencana yang baik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi. Dan kami percaya, kami berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, untuk tetap sehat, untuk tetap percaya, dan jangan khawatir. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami supaya kami boleh tetap percaya dalam segala keadaan, supaya kami Tuhan boleh mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Firman-Mu juga mengingatkan kepada kami supaya kami boleh terus datang ke hadapan-Mu dalam suka duka hidup kami, sakit sehat hidup kami. Biarlah kami boleh terus membangun persekutuan dengan Engkau, karena kami tahu Tuhan bahwa persekutuan kami dengan Tuhan akan mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan mereka. Oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, semua sakit boleh disembuhkan. Dan umat-Mu akan menerima kesembuhan secara total di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan ibu yang telah melahirkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Nyonya Panjaitan. Mari Tuhan Engkau memulihkan kesehatannya. Mari Tuhan Engkau memberkati bayinya. Berkati keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang oleh hikmat Tuhan mampu membesarkan anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menyertai umat-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Lindungi umat-Mu Tuhan dari setiap kuasa-kuasa virus yang dapat mengganggu kesehatan kami. Berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati Tuhan seluruh umat-Mu dalam kesehari-harian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.